Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini, walaupun agak gerimis. Tadi kata gerimis ya Bapak? Iya, berarti sama. Artinya memang dari kemarin hujan, dan kita selalu berdoa kalau hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun, hujan yang mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Ya, kemarin maghrib juga saya kehujanan harus berangkat kajian di Kampung Sen. Ya, di sana ada masjid Haji Badawi, Ahmad Badawi, itu juga kajian tafsir. Ya, setiap Kamis ya, malam Jumat habis maghrib itu rutin. Kalau di sini Jumat subuh, jadi ada keseimbangan. Cuma di sana lebih dulu sehingga ayatnya yang terbaca di sana lebih dulu, maka ada kejar-kejaran bacanya. Ya, ini artinya hujan dari semalam. Artinya tadi malam pun saya pengajian dalam keadaan berangkat pulangnya hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, dan mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Kita sebelum baca Al-Quran bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dan telah memberi penjelasan dengan berbagai perkataan yang disebut hadis, dan juga telah memberi percontohan dengan keteladanan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca dulu surat Al-Qadar yang merupakan surat Makkiyah. Ini di dalam Al-Quran urutannya berapa? 97 ya. Surat Al-Qadar Makkiyah, dan turunnya itu ke-25 ya. Itu angkanya 25. Artinya ini awal-awal di Makkiyah, karena di Mekah, karena Makkiyah itu ada 85 surat, dan ini termasuk masuk kelompok pertengahan. Baik, kita membaca dulu surat Al-Qadar yang terdiri dari 5 ayat. Ini sudah sangat populer. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat 2, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat 3, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat 4, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Ayat 5, malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar terbit. Kalau kita bandingkan antara lafal-lafal Arabnya dengan terjemahan bahasa Indonesianya, tentu beda dari sisi keindahan. Kalau dalam bahasa Arab, ayat Quran itu bukan saja maknanya yang penting, tapi juga lafalnya menjadi perhatian. Setidaknya kita mendapati setiap akhir ayat hurufnya apa itu? Ra. Itu puitis. Fi Lailatul Qadr ma Lailatul Qadr alfi syahr min kulli amr matla'il fajr. Itu belakangnya roh semua. Jadi ketika dibaca setiap ayatnya berakhiran huruf roh, itu sudah mendatangkan nuansa indah dengan tidak mengurangi makna inti dalam kandungan ayat-ayatnya. Itulah kelebihan bahasa Arab yang kemudian digunakan dalam Al-Quran. Sangat tinggi nilainya, sangat padat maknanya. Nah, sementara kalau kita baca bahasa Indonesianya, tidak memperhatikan sisi keindahannya, yang penting maknanya. Jadi nggak ada kata-kata yang puitis di dalam terjemahan, karena nanti menjadi sulit bagi kita menangkap makna yang terkandung kalau mengikuti irama indahnya ayat-ayatnya itu. Jadi terjemahan itu hanya mengikuti urutan kata. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi, pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Udah, begitu saja. Coba kalau berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah kan, jadi belakangnya ada kemuliaan tapi ditambah itu, akhirnya tidak an lagi. Tapi kalau maunya dibalik nggak bagus juga. Maunya apakah itu malam kemuliaan? Ada sih. Jadi merusak makna. Artinya bahasa Indonesia tidak peduli keindahannya di sini maksudnya, tapi lebih kepada yang penting maknanya. Itulah bedanya Al-Quran. Al-Quran itu di dalam menyampaikan informasi tidak hanya isinya, tapi lafalnya itu sendiri sudah menjadi bahasa yang berkelas. Kalimat-kalimatnya itu kelas tinggi. Makanya untuk mengkaji lafal-lafal Al-Quran itu ada ilmu khusus. Ada namanya ilmu balaghah. Jadi melihat dari keindahan bahasa itu dari sisi keindahannya, belum dari sisi harakat a i u-nya. Umpamanya di sini setelah fi ada lailati, ya kan? Tapi di bawahnya kok ma lailatu, kok jadi u, ya kan? Yang ayat 1 pakai i, ayat 2 pakai u. Untuk mengetahui kenapa i, kenapa u, itu pendekatannya ilmu khusus juga. Namanya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini untuk mendekatkan pemahaman pada perkata kenapa menjadi a, i, u-nya itu.
Nanti lebih mendasar lagi ilmu asal usul kata. Seperti kemudian nanti kita membaca seperti mufradat, syarah mufradat, penjelasan kosakata, itu sebenarnya pendekatan dari ilmu shorof. Jadi baru satu kata saja sudah pendekatan ilmu shorof, sudah pendekatan ilmu nahwinya, dari sisi keindahan kalimatnya pendekatan ilmu balaghahnya. Artinya betapa mendalamnya ilmu Al-Quran, mendalamnya ayat Al-Quran. Itu belum lagi nanti kajian secara makna yang tidak mudah ya, di masa itu untuk menggambarkan hal-hal yang abstrak. Karena ayat-ayat yang akan kita baca itu bicara tentang sebuah malam dan nilainya sangat mulia. Bahkan digambarkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu nanti kajian kenapa Allah memilih angka alf, 1000, ada apa? Ya kan? 1000 bulan itu kan sama dengan kalau hitungan kita berapa? 83 tahun. Kenapa nggak pakai tahun? Tapi kok hitungnya pakai bulan? Atau kenapa menghitungnya tidak hari tapi memilih bulan? Itu ada tentunya hikmah-hikmah di balik pilihan alfi syahr itu. Belum lagi sudah bicara yang sifatnya di luar panca indera. Tanazzalul malaikah, ya, al malaikah itu kan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh indera kita. Tapi disinilah kelebihan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa disampaikan oleh orang biasa. Kalau Muhammad bukan seorang nabi, kalau Muhammad bukan seorang rasul, kalau Muhammad bukan seorang utusan, tidak mungkin bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Sehingga mustahil dia adalah manusia biasa. Maka sesungguhnya dia memang benar-benar seorang nabi dan seorang rasul yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menambahkan keimanan. Karena ini sifatnya abstrak. Al-malaika, ar-ruh, ini kan makhluk gaib semua di mata umum. Walaupun di mata Rasulullah SAW pernah ketemu malaikat Jibril alaihissalam, pernah melihat para malaikat, tapi di mata manusia biasa ini sangat luar biasa. Tidak mungkin kalau ini adalah orang biasa. Kemudian menyampaikan penutupannya dengan salam, malam itu penuh kesejahteraan. Ini salam, ini adalah kata yang sangat indah dan ini menjadi sebuah pilihan kata untuk doa setiap kali kita memulai acara dengan salam. Kita bertemu mengucapkan salam, kita mau masuk rumah kita mengucapkan salam, kalau kita berpisah dengan orang kemudian mengucapkan juga salam. Itu adalah doa-doa kesejahteraan. Bahkan menjadi bahasa Indonesia, kalau ketemu berjabat tangan, orang menyebutnya bersalam, salaman atau salaman. Itu sebenarnya kan kata ucapan yang mengandung makna kesejahteraan, tapi malah menjadi bahasa Indonesia dalam sebuah perbuatan. Ya mau dibilang salah kaprah ya rapopo. Artinya mau dibilang salah, tapi nyatanya menjadi sebuah kesepakatan. Coba salaman, orang kalau bilang salaman mesti berjabat tangan. Padahal salaman itu doa, ucapan, lisan yang untuk mengatakan semoga mendapatkan salam. Artinya kesejahteraan. Tapi menjadi bahasa kita bahasa perbuatan. Nah ini artinya bahasa Arab, bahkan dari Al-Quran sudah menjadi bahasa lokal, bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, baik bahasa lisan
maupun bahasa perbuatan. Ini sebagai pengantar untuk melihat perbandingan ya makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran maupun juga melihat dari sisi lafal-lafalnya. Bapak Ibu yang berbahagia, silakan coba lihat syarah mufradatnya di halaman 94. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami mulai menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, ini yang seringkali saya bertanya-tanya dalam bahasa Indonesia. Kenapa Lailatul Qadar itu disertai kata malam juga gitu loh. Padahal kata Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Teorinya kalau dalam bahasa Indonesia pilih mau bilang malam kemuliaan terjemahan atau cukup Lailatul Qadar tanpa tambahin malam. Karena kata Lailatul Qadar sendiri sudah malam, maknanya sudah malam. Lailah itu kan malam. Tapi lagi-lagi bahasa Indonesia salah kaprah. Jadi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi mestinya gini, Al-Quran, kami mulai menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi gak usah ada kata malam. Itu kalau dipahami dengan pendekatan ilmu bahasa Arab, ini menyempitkan makna. Tapi karena ini bahasa Indonesia, ya wes, raketok sempitnya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada peduli ini mudhof ilaih. Kalau bahasa Arab ada. Umpamanya malam itu didekatkan dengan bahasa Arab lailah. Kemudian Lailatul Qadar itu sendiri asal katanya. Sehingga Lailatul Qadar, malamnya malam Qadar itu berarti waktunya sangat sempit. Karena malam itu dimulai dari maghrib, berakhir pada saat terbit, lalu dipersempit dengan malamnya malam Qadar, berarti hanya pada malam pertengahannya, sehingga orang akan mencari Lailatul Qadarnya itu sangat terbatas. Padahal Allah memberi waktu pencarian Lailatul Qadar dari maghrib sampai fajar, lebih panjang, lebih luas. Sehingga sebenarnya kita melihat atau mencari Lailatul Qadar dalam makna yang di bulan Ramadan itu bisa sejak maghrib. Tapi kalau kita tambahi malam Lailatul Qadar, kesannya hanya nanti pertengahan malam, mempersempit makna. Tapi kalau tanpa malam Lailatul Qadar dari maghrib saja, umpamanya begitu berbuka maghrib, di situ kita beramal soleh, katakanlah berbagi makanan kepada orang lain, itu amal soleh. Maka amal soleh yang saat dikeluarkan di waktu maghrib nilainya seperti sedekah sebanyak khairun min alfi syahr. Seakan-akan bersedekah lebih baik dari 1000 bulan. Sekali sedekah hari itu pas maghrib itu nilainya berlipat-lipat. Itu kalau kita memahami Lailatul Qadar dari awal maghrib. Nanti pas sholat tarawih, pas sholat malamnya, sampai pas sahurnya, itu masih wilayah Lailatul Qadar. Kalau kita bicara Lailatul Qadar dalam arti bulan Ramadan. Nah, sementara dalam ayat ini masih pada waktu khusus ketika Al-Quran turun. Malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena kedudukan dan kemuliaan malam itu sangat tinggi. Nah, di sini nanti kita bisa melihat keterangan di ayat di halaman 95 ayat 1 ayat 2-nya. Malam yang memancar
daripadanya nur dan hidayah Allah atas makhluknya ini lebih baik daripada 1000 bulan yang dialami oleh umat-umat lain. Coba halaman 95 di bawah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sana ada keterangan. Pada Lailatul Qadar turunlah wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini termasuk malam-malam bulan Ramadan. Jadi ketika turun wahyu itu di bulan Ramadan dan ini diperkuat oleh firman-Nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi sedang mendekatkan tafsir ayat dengan ayat. Dan ini tingkat tinggi di dalam penafsiran. Surat Al-Qadar ayat 1 dan ayat 2 yang menginformasikan bahwa Al-Quran turun di Lailatul Qadar atau di malam kemuliaan. Yang menjadi pertanyaan, kapan waktu Lailatul Qadar itu? Untuk mendapatkan jawaban yang jelas melalui penjelasan Allah sendiri di dalam ayat lain. Dan ditemukan salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ kita mendapati kalimat Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang menggabungkan disitulah alladzi unzila fihi Quran, yang diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran. Dari sini terjawab bahwa Lailatul Qadar yang ada di dalam surat Al-Qadar adalah maknanya di Syahrul Ramadan, yaitu terjadinya di bulan Ramadan. Nah, ini pendekatan tafsir ayat dengan ayat. Turunnya wahyu ilahi ini terus berlangsung selama 23 tahun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dari malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang menuntut diturunkannya wahyu. Coba kita perhatikan turunnya berangsur-angsur. Kemudian waktunya selama 23 tahun. Ini hal yang tidak pendek, ya, lama. Kalau kita petakan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, itu kita mendapatinya ada istilah Makkiyah, ada istilah Madaniyah. Nah, Makkiyah itu digambarkan sebagai surat-surat yang turun di Mekah, dan setelah dihitung jumlahnya ada 85 surat. Artinya di dalam Al-Quran atau ayat dan surat di dalam Al-Quran itu kebanyakan turun ketika Nabi masih di Mekah. Karena sisanya dari 114 diambil 85 sama dengan berapa? Ini saya mancing-mancing suruh itu melek kogak dulu maksudnya. Kayaknya suruh itu rasanya males ini. 114 diambil 85 sama dengan 29. Saya pura-pura itu biar melek itu loh maksudnya. Yang panjang-panjang ya. Lah itu. Jadi akhirnya kayaknya sama itu. Betul lah, Arif. Jadi 85 itu suratnya pendek-pendek. Termasuk yang ada di surat di juz amma ini kebanyakan Makkiyah. Ibaratnya kan kita berhadapan dengan pemula itu dengan bahasa yang singkat dan padat.
Tapi begitu orang-orang Islam yang sudah beriman tingkat tinggi, sudah kuat, turunlah ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang, sudah siap menerima. Nah, kalau di Mekah berhadapan dengan orang-orang kafir, berhadapan dengan orang-orang musyrik, maka kalimat-kalimatnya simpel, singkat, padat, tapi sangat mengena sasaran. Nah, kalau di Madinah itu sudah bicara tentang hukum, sementara di Mekah itu bicara tentang akidah. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan bicara tentang keimanan, karena masih proses menanamkan keyakinan kepada orang kafir, orang musyrik. Jadi untuk mengajak orang beriman, itu ayat-ayat yang turun di Mekah. Kalau di Madinah, di samping tetap ada ayat-ayat keimanan, tapi sudah masuk wilayah hukum. Ini halal, ini haram. Makanya kalau ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kebanyakan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya itu ketika kita sudah di Madinah. Makanya ada satu keunikan kalau kita amati. Ini pertanyaan biar melek dulu. Peristiwa atau saya tanya dulu, kapan disyariatkan sholat? Yaitu masih Nabi di Mekah. Ini pertanyaan Mekah apa Madinah dulu. Sholat itu diwajibkan ketika Nabi di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Peristiwanya itu apa? Isra Mi'raj. Sampai di sini kita masih ingat. Saya yakin Bapak Ibu itu sebenarnya tahu, tapi sengaja saya tanya biar jawab dulu. Ben ketok orang ngantuk dulu. Jadi spontan aja jawabannya. Pertanyaan kedua agak mikir. Kapan syariat wudhu? Kapan? Tadi kan syariat sholat di Mekah. Berarti jawabannya Mekah atau Madinah. Kapan syariat atau di manakah disyariatkannya wudhu? Mekah atau saat Nabi sudah di Madinah? Nah itu, ini pertanyaan unik. Karena apa? Di dalam perintah wudhu, yaitu di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah rambut kalian, lalu basuhlah kaki kalian. Itu surat Al-Maidah. Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Berarti turun perintah wudhu atau syariat wudhu di Mekah atau di Madinah? Pertanyaan terakhir. Berarti sholat Nabi waktu di Mekah wis wudhu kok? Kira-kira ya. Ini namanya juga guyonan. Jadi kan syariat wudhunya ada di Madinah, syariat sholatnya ada di Mekah. Waktu sholat sudah pakai wudhu atau belum gitu loh? Ya belum ada perintah. Jangan terus nanya, terus Nabi sholatnya sapora cuma nungguin. Itu bukan pada wilayah pertanyaan kita untuk itu. Karena inilah ayat-ayat Al-Quran turunnya secara bertahap. Masih proses pembentukan hukum, masih proses menentukan halal haram, masih menentukan sah dan batal. Jadi jangan bertanya itu sholatnya sah atau tidak, belum waktunya.
Kita kan mengatakan ini sholatnya sah, ini sholatnya batal, ini makanan halal, ini makanan haram. Itu di kemudian hari setelah lengkap, lalu ulama menyimpulkan sebuah hukum produk namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu belakangan setelah ayat-ayat Al-Quran turun secara utuh. Tapi di saat masih proses turun, belum detail ini sholatnya sah, ini sholatnya tidak sah. Itu nanti ketika Nabi sudah mendekati wafat di Madinah, itu sudah mulai ada aturan-aturan tertentu. Bahkan sholatnya di Mekah itu sebenarnya masih pakai sholat 2 rakaat, belum model 3 rakaat, 4 rakaat. Itu nanti ada proses. Dan unik lagi, sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu sudah sholat atau belum? Kan aneh itu kan. Artinya kita tahu wajibnya sholat 5 waktu ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi sudah sholat sebelum Isra Mi'raj? Jawabannya sudah. Dari mana? Dari surat-surat yang turun sebelumnya perintah sholat. Seperti ya ayyuhal muzammil, lanjutannya qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, dirikan sholat, qumil laila, di waktu malam, illa, kecuali qalila, sedikit. Berarti Nabi sudah sholat belum? Sudah. Surat Al-Muzammil ini turun di generasi awal sebelum ada Isra Mi'raj. Berarti sholatnya bagaimana? Ya Allah alam, sesuai dengan cara yang Nabi lakukan, tapi tidak seperti sholat fardu yang kita lakukan ini. Artinya ada proses. Dan waktu itu apa sudah pakai wudhu? Allah alam itu. Belum ada syariat wudhu. Dan sholatnya Nabi itu berapa rakaat? Ya nggak tahu. Karena apa? Allah memerintahkannya, dirikanlah sholat di waktu malam kecuali sedikit. Pertanyaannya, yang dikecualikannya itu sholatnya atau tidurnya itu loh. Kan? Kerjakan sholat di waktu malam kecuali sedikit. Berarti sedikit sholat apa sedikit tidur? Kan malam, sedikit malam. Berarti selain namanya malam, kita hitung itu kalau dari maghrib sampai fajar. Jadi jangan dipikir malam itu cuma jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Malam itu dari maghrib sudah malam namanya. Dirikanlah sholat, ya kan? Di waktu malam kecuali sedikit. Berarti satu malam itu diperintahkan untuk sholat terus kecuali sedikit untuk istirahat. Berarti antara sholat dan istirahatnya banyak mana itu Nabi melakukan? Banyak sholatnya. Pertanyaannya, kalau kita kayaknya kebalikannya itu loh. Kalau kita sholatlah sedikit, tidurlah banyak. Itu bedanya. Ini hanya untuk sisipan saja. Jadi Bapak Ibu yang bahagia, ini baru 1 ayat kok sudah jam 5:30. Ya, udah terbit belum? Ini karena subuhnya kan agak mundur ya. Jam berapa ini terbit Pak? Ada tulisan tolong.